Oke, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Semua baik-baik saja ya. Dan puji nama Tuhan, saya dikasih satu temanya yang sangat saya suka, yaitu berbicara mengenai pelayanan atau go service ya. Kita sama-sama mau belajar pada kesempatan kali ini mengenai pelayanan. Saya akan membagikan kepada teman-teman semua suatu ayat dari Yeremia bab 1 ayat 7 mengenai go service ini. Saya beri nama ini Youth Spiritual Journey. Yeremia 1 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kusampaikan. Coba teman-teman lihat di sini bagaimana Tuhan ternyata lewat ayat ini berbicara kepada Yeremia yang waktu itu masih sangat muda ya. Firman Tuhan mengatakan kepada Yeremia supaya dia ngomong seperti ini. Janganlah katakan aku ini masih muda. Maksudnya Yeremia harus ngomong sama dirinya sendiri. Jangan katakan aku masih muda, tetapi justru kepada siapapun engkau kuutus, ini Tuhan yang bilang ya, haruslah engkau pergi. Artinya apa? Teman-teman Anda dan saya, kita semua adalah walaupun kita masih muda, kita semua diutus. Dan Tuhan mengutus kita bukan hanya kepada orang-orang baik saja, kepada orang-orang yang oke aja dengan kita atau orang yang sayang sama kita, tapi kepada siapapun kau kutus haruslah kau pergi. Ini mau mengatakan apa? Kadang-kadang Tuhan mengutus kita untuk kita boleh berjumpa dengan orang-orang yang mungkin akhirnya menyakiti kita. Atau mungkin kita bertemu dengan seorang yang akhirnya mengkhianati kita. Ini kalau bicara orang pacaran ya, anak muda ya. Ya, terkadang mungkin Tuhan mengutus kita untuk kita boleh bertemu dengan seorang pacar gitu ya, yang ternyata ujung-ujungnya mengkhianati kita gitu ya. Atau kita diperkenankan sama Tuhan, kita berjumpa dengan orang, dengan teman yang ujung-ujungnya nikung gitu ya. Nah ini kan repot ya. Nah tapi ini justru yang Tuhan katakan kepada kita semua. Jangan katakan kita masih muda, tetapi kepada siapapun Tuhan mengutus kita harus pergi. Lalu dilanjutkan di sini, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ini mau bicara tentang apa? Ini mau bicara tentang mulut. Ini mau bicara tentang kata-kata kita. Dikatakan di situ, apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi artinya Tuhan mau menggunakan segenap mulut kita, ya, akal, pikiran, budi, kehendak kita itu untuk suatu rancangannya, suatu rencananya yang mulia. Ya, dan kita diundang untuk menjadi hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Semenjak kita muda. Puji Tuhan, kalau gue boleh sedikit sharing adalah bagaimana gue boleh melayani Tuhan tahun ini sudah 20 tahun. Gue udah melayani Tuhan dari semenjak awal kuliah. Tahun 2000, waktu itu masih di Keuskupan Bandung. Gue sebagai pertama pelayanan sebagai seorang worship leader sama seperti Okta ya. Okta suaranya lebih bagus dari saya. Dulu saya waktu nyanyi itu jadi WL itu umat pada teriaknya more gitu ya. Bukan more supaya saya pengen nyanyi lagi, tapi more praktis. Maksudnya suruh latihan lagi gitu ya. Nah jadi membuat saya berlatih lagi gitu seperti itu ya. Jadi dari semenjak dari umur belasan saya sudah melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi bukan dalam arti sudah 20 tahun pelayanan lalu kehidupan saya baik-baik aja. Tapi justru yang saya mau bagikan adalah bahwa perjalanan 20 tahun ini turun naik bersama dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk boleh melihat bagaimana perjalanan Tuhan, bagaimana Tuhan mau membimbing kita di dalam karya pelayanan kita. Saya akan memperkenalkan kepada Anda semua Carlo Acutis. Carlo Acutis adalah seorang anak muda. Saya katakan dia adalah beato termuda di abad 20. Ceritanya ini keren banget ceritanya. Tentang Carlo Acutis ini tuh bener-bener keren abis gitu lah. Nama Carlo Acutis sudah dikenal banyak orang, terutama umat Katolik. Dia adalah seorang remaja Katolik di Roma, Italia, yang dikenal karena mendokumentasikan mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Jadi ini orang hobinya fotografi, foto-foto. Dokumentasinya tersimpan ke dalam situs website yang dia sendiri ciptakan pada bulan-bulan sebelum kematiannya karena leukemia pada 12 Oktober 2006 saat usianya 15 tahun. Jadi anak ini lahir tahun 1991, meninggal tahun 2006. Jadi usianya cuma 15 tahun. Tapi luar biasanya lagi adalah si Carlo Acutis ini
selama hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Jujur kata ketika saya membaca tentang cerita Carlo Acutis ini cukup agak menohok gitu ya. Bahwa ternyata pelayanan yang selama ini mungkin kita punya mindset melayani Tuhan itu seperti apa, ternyata salah semua gitu loh. Ya, salah semua. Carlo Acutis ini saya lanjutkan lagi cerita ya. Paus Fransiskus menyatakannya sebagai yang mulia pada 5 Juli 2018. Paus yang sama menyetujui keajaiban yang dikaitkan padanya yang memungkinkan Acutis dibeatifikasi. Acutis akan dibeatifikasi di Basilika Kepausan Santo Fransiskus dari Assisi pada Sabtu 10 Oktober. Nah, artinya apa? Ini orang, Paus Fransiskus sudah menyatakan bahwa anak muda ini sudah punya gelar yang mulia sejak tanggal 5 Juli 2018. Artinya sudah menjadi calon santo atau calon beato. Kenapa orang kok bisa menjadi seorang santo atau menjadi seorang kudus? Itu adalah karena pertama cara hidupnya selama dia hidup. Kedua, harus ada penelitian dan bukti otentik mengenai mujizat. Mujizat yang terjadi ketika kita berdoa lewat perantaraan calon santo atau santa tersebut. Nah, kebetulan Carlo Acutis ini ketika dia sudah dinyatakan yang mulia itu karena apa? Karena ada seorang anak di Brazil waktu itu kondisinya adalah dia sekarat gitu ya. Dan dia berdoa lewat perantaraan Carlo Acutis dan ternyata anak yang sekarat ini sembuh secara secara luar biasa, bisa sembuh gitu. Dan gereja mengakui itu adalah salah satunya karena mujizat yang terjadi karena orang tua dari anak itu berdoa lewat perantaraan Carlo Acutis. Akhirnya apa? Carlo Acutis ini akan menjadi beato terbaru kita. Nanti rencananya sekitar tahun harusnya ya sebentar. Paus Fransiskus sudah mengkonfirmasi mujizat yang kesembuhan anak dari Brasil ini dalam sebuah dekrit pada tanggal 21 Februari 2020. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat ini akan dibeatifikasi. Saya nggak ngerti apakah sudah atau belum dibeatifikasinya, karena saya belum mendapatkan kabar. Tapi kalau menurut dari Atelia, berita resmi dari Vatikan, belum sih ya. Tapi yang pasti Acutis ini akan menjadi seorang beato, seorang anak muda, seorang yang jenius dikatakan tuh dia seorang jenius dalam bidang komputer, dalam bidang gadget, dalam bidang fotografi. Ini yang betul-betul merubah total paradigma buat saya sendiri mengenai yang namanya paradigma mengenai yang namanya pelayanan. Mungkin selama ini bagi saya pelayanan itu kalau ada di gereja, kalau jadi misdinar, jadi WL gitu ya, jadi pewarta seperti hari ini itu pelayanan. Ternyata enggak loh. Ternyata pelayanan itu kita bisa melakukan hal-hal kecil tapi dengan hati yang luar biasa seperti Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi bahan kita. Nah, dari sini nanti kita akan jangan kaget kalau setelah dibeatifikasi akan muncul patung seperti ini. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, patung santo-santa seperti apa sih? Pada pakai jubah gitu ya. Nanti akan ada beato gitu ya. Beato Carlo Acutis yang lihat sengaja sama saya di close up, dia pakai jam tangan, dia pakai laptop, dia pakai kaos berkerah gitu ya. Tetapi lihat tangannya dia memegang Dia memegang hosti. Ini sudah resmi ya, ini dari Vatikan. Ini akan menjadi patung resmi dari calon beato Carlo Acutis. Dia pernah mengatakan di dalam suatu bukunya dikatakan Yesus adalah teman terbaikku dan Ekaristi adalah jalanku ke surga. Jadi teman-teman jangan takut untuk menjadi orang muda yang hidup kudus, tapi justru ketika kita masih muda kita punya kesempatan untuk menjadi orang kudus. Sama seperti Carlo Acutis ini. Caranya gimana? Kita menghayati panggilan pelayanan kita. Nah,
Apa maksudnya pelayanan? Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, melayani itu kita harus mulai menyadari dari sekarang, dari diri sendiri dan dari hal yang kecil. Nah, malam hari ini saya ingin memotivasi teman-teman di PD Bethesda ya, Mangga Besar, untuk yuk kita sama-sama mulai melayani itu dimulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dari diri sendiri ya. Nah, saya akan membagikan kepada teman-teman semua sebuah ayat. Ayatnya dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya ingin berhenti dulu di sini. Coba teman-teman lihat ayat ini. Dikatakan di sini oleh Yesus sendiri ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi pertama, Tuhan sudah memilih Anda dan saya. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan kita supaya kita semua pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, ini dia. Banyak orang punya motivasi pelayanan itu aneh-aneh, macam-macam, apalagi anak muda. Ini jujur aja nih, dulu pertama kali pelayanan itu buat gue sendiri, kenapa waktu itu mau melayani, karena gue ngerasa gue pengen tampil. Ini jujur, gue ngomong jujur. Pertama kali gue mau pelayanan waktu itu karena gue pengen tampil. Gue pengen dilihat orang gitu ya, pengen terkenal dalam tanda kutip gitu ya. Tapi boleh nggak motivasi seperti itu? Kalau untuk di awal-awal boleh. Tapi kalau lama-kelamaan, kalau kita motivasinya nggak benar, kita akan terus seperti itu, kita akan kecewa dan akhirnya kita akan mundur dari pelayanan. Dengan segala macam cara, dengan segala macam peristiwa Tuhan akan izinkan kita akan mental. Oleh sebab itu, salah satu hal yang dari ayat ini kita mau pelajari bahwa pelayanan itu ujung-ujungnya harus pergi dan menghasilkan buah. Tapi nggak cuma hanya saja menghasilkan buah. Ada satu janji Tuhan yang harus kita pegang sebagai calon-calon pelayan Tuhan atau para pelayan Tuhan, yaitu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, diberikannya kepadamu. Dalam hal ini mau mengatakan bahwa sebenarnya lewat panggilan hidup kita, sebenarnya Allah itu mau memberikan segala apapun yang kita minta. Sekarang saya tanya sama teman-teman semua yang hari ini ada di Zoom. Pernah gak doa terus gak dikabulkan? Pasti pernah, betul? Pasti pernah. Semua orang pasti pernah merasakan, kok kayaknya doanya gak dikabulkan Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan bukannya gak mau mengabulkan setiap doa permohonan kita, setiap apapun yang kita minta, bukan. Tapi pertama-tama apakah kita sudah terlebih dahulu menanggapi panggilan Tuhan itu? Apakah kita sudah terlebih dahulu menyadari bahwa kita semua diminta untuk menghasilkan buah terlebih dahulu? Karena ini kerinduan Tuhan. Ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Kita harus melihat lagi bagaimana wasiat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Dikatakan di sini di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika tadi saya sampaikan mengenai masalah pelayanan, ketika tadi saya menyampaikan masalah tentang kondisi kita harus berbuah dan lain sebagainya, pertanyaannya kan yang muncul, lalu bagaimana saya caranya melayani? Melayani itu bagaimana? Apakah saya harus hebat dulu main gitar? Apakah saya harus bagus dulu dalam hal menyanyi? Apakah saya harus hebat dulu dalam bidang kewartaan begitu? No. Pertama-tama sebelum orang pelayanan, modal utamanya adalah harus menerima kuasa Roh Kudus. Itu makanya kalau kita di karismatik, di pembaruan karismatik Katolik, orang baru mau melayani itu syaratnya dia memang harus terlebih dahulu harus sudah lulus seminar hidup dalam Roh Kudus gitu ya. Karena apa? Pertama-tama memang kita itu panggilan pertamanya adalah menjadi saksi. Melayani sebagai keyboardis bagus nggak? Bagus. Sebagai pewarta pengajar bagus nggak? Bagus. Sebagai WL bagus nggak? Bagus gitu loh. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu pertama-tama kita menjadi saksi. Ketika kita sudah menjadi saksi, justru kita disitulah sudah melayani Tuhan.
Di situ dikatakan kalau kamu menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea sampai ke mana-mana gitu ya. Apa itu maksudnya? Pelayanan harus sampai ke Yudea, sampai ke apa namanya, ujung bumi. Itu apa sih maksudnya? Tadi Yesus katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi pertama-tama ya, kita harus menerima Roh Kudus supaya kuasanya turun atas kita. Kalau kuasanya turun atas kita, kalau kita sudah ada Roh Kudus, kita harusnya menjadi saksi. Menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu apa sih maksudnya? Yerusalem mau mengatakan sebenarnya adalah teman-teman adalah mau bicara tentang keluarga. Yerusalem kita adalah keluarga kita. Mungkin kalau yang masih anak muda berarti bagaimana kita hidup di dalam rumah kita bersama dengan orang tua kita. Ya, pertama-tama kita harus bisa menjadi saksi dulu. Menjadi saksi di mana? Menjadi saksi di Yerusalem. Bicara tentang keluarga. Lalu yang kedua bicara tentang apa? Yudea. Apa itu Yudea? Yudea mau bicara tentang lingkungan di luar rumah, yaitu artinya bisa berarti paroki, bisa berarti komunitas, persekutuan doa, bisa berarti di lingkungan, di wilayah. Nah itu menjadi saksi dulu. Sudah belum kita menjadi saksi di sana, di area-area yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Yudea itu juga mau bicara tentang di mana kita sering beraktivitas. Contoh, kalau yang kuliah berarti jadi saksi di kampus gitu lah. Kalau yang kerja berarti menjadi saksi di tempat kerja. Sama seperti Carlo Acutis. Dia benar-benar menghayati panggilannya, dia menjadi saksi dengan dia suka gadget, dia suka fotografi, dia suka dengan hal-hal yang berbau teknologi, ya dia melayani Tuhan di situ. Dia mendokumentasikan semua mujizat Ekaristi. Ini melayani Tuhan. Dia sudah menjadi saksi. Baru yang ketiga adalah Samaria. Apa itu Samaria? Samaria adalah bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang mungkin mengucilkan kita, atau di tengah-tengah dunia, atau orang-orang yang menganggap kita kafir gitu ya. Orang yang tidak seagama dengan kita, orang yang tidak sealiran dengan kita. Nah itu contohnya Samaria. Seperti di lingkungan masyarakat gitu ya. Di perkotaan, dimanapun gitu ya. Nah ini Samaria. Nah lalu berikutnya adalah sampai ke ujung bumi. Oke, saya nggak akan bahas sampai ujung bumi. Intinya adalah ke tempat di mana orang tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal orang lain. Kita harus menjadi saksi. Nah, ada hal yang menarik bahwa ternyata tadi saya katakan menjadi modal utama melayani Tuhan adalah kita harus mendapatkan Roh Kudus dan memiliki kuasa oleh Roh Kudus. Bicara tentang kuasa Roh Kudus, seringkali kita menjatuh ke dalam suatu situasi di mana kita itu dalam Roh Kudus itu kita cuman pengen kuasanya tapi nggak pengen hadiratnya. Saya mencatat ada 4 hal yang perlu kita hayati malam hari ini berkaitan dengan menerima Roh Kudus sebagai anak muda ya. Tahapan pertama adalah menerima Roh Kudus. Saya yakin dan percaya teman-teman semua di sini sudah menerima Roh Kudus ya. Ketika kita dibaptis sudah menerima Roh Kudus ya. Ketika kita menerima sakramen Krisma, Roh Kudus itu kembali digerakkan, kembali diberdayakan gitu ya. Ini menerima. Lalu setelah itu apa? Setelah menerima, harusnya hidup kita kalau sudah menerima Roh Kudus, hidup kita nggak cuma hanya Roh Kudus dibiarin diam aja, tapi Roh Kudus harus mampu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Harusnya yang kedua itu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kan seringkali menjadi PR adalah seringkali kita sulit untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali ego kita jauh lebih besar daripada kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Betul ya? Tapi tahapannya memang harusnya seperti ini. Sampai ujung-ujungnya berbuah. Kalau sudah menerima, dipimpin, baru hidup kita akan harusnya menjadi saksi tadi ya. Bersaksi itu artinya dalam tutur kata, dalam tingkah laku. Gak perlu kita sebagai anak muda harus mempromosikan orang untuk masuk Katolik, untuk masuk ke pembaharuan karismatik. Gak perlu. Tapi bagaimana dari setiap tutur kata kita, tingkah laku kita, orang tertarik untuk kamu kok orangnya asik ya, seru ya. Dan saya merasa damai sejahtera loh ngomong sama kamu. Kalau boleh tahu kamu kegiatannya apa sih? Oh saya kebetulan tiap Kamis malam saya ada persekutuan doa di Bethesda Mangga Besar. Orang akan tertarik dengan sendirinya.
Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan Anda kemana-mana bawa kitab suci lalu nawarin setiap orang di Transjakarta, udah terima Yesus, nggak perlu. Tapi yang penting adalah kita bersaksi. Sampai orang di sekitar kita mengaku, "Woi, kamu luar biasa ya. Walaupun kamu udah diputusin, walaupun hidup kamu susah, tapi kamu tetap bersyukur ya sama Tuhan ya. Kamu tetap bisa bilang puji Tuhan, haleluya ya. Wah, luar biasa ya. Kamu masih bisa puji-pujian ya. Wah, luar biasa." Nah, inilah. Nah, saya seringkali bilang sama teman-teman muda di beberapa PD anak muda, kalau mau promosi persekutuan doa, supaya persekutuan doanya rame nih, banyak digandrungi anak muda, simpel kok. Sebenarnya, pastikan semua tim mampu mengalami keempat proses ini. Nggak cuma berhenti di menerima, tapi pastikan hidupnya dipimpin oleh Roh. Hidup benar, berpikir benar, berkata benar. Maka orang itu akan bersaksi. Kalau orang itu bersaksi, pasti ada gula, ada semut. Di mana ada urapan, pasti ada banyak orang hadir. Dan yang terakhir adalah berbuah. Nah, buah inilah yang akhirnya diharapkan oleh Tuhan kita. Inilah ujung-ujungnya go service kita malam hari ini. Ujung-ujungnya bukan supaya kita terkenal. Buat apa kita terkenal sebagai seorang WL kondang, tapi nggak ada kesabaran di dalam hati kita misalnya. Buat apa kita terkenal memiliki suara yang hebat, memiliki skill main gitar, main keyboard yang jago, yang hebat, tapi nggak ada kesetiaan. Ya kan? Datang pelayanan kalau pas tugas doang. Buat apa? Gak berbuah. Ini yang perlu kita renungkan malam hari ini. Lalu berikutnya pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus melayani? Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah video. Ya, video ini menggambarkan video ini cukup membuat saya menjadi tetap bertahan dalam dunia pelayanan walaupun kadang-kadang pelayanan itu banyak masalahnya gitu ya. Tapi justru saya mau lewat berbagi video ini, saya ingin mengajak teman-teman belajar satu hal. Kita saksikan bersama video ini.
Ya, teman-teman semua, dari video itu bagus ya videonya ya. Ternyata dari video itu dikatakan bahwa kalau kita melayani Tuhan itu adalah merupakan perwujudan iman kita. Kalau dikatakan sebagai perwujudan iman kita, artinya mau mengatakan bahwa jangan katakan kamu beriman kepada Tuhan, jangan katakan kamu imannya adalah saya mengimani hidup saya sebagai orang Katolik, tapi kamu tidak melayani. Dengan kata lain, semua dari kita dipanggil untuk melayani. Sebab semua dari kita dipanggil untuk bukan harus menjadi seorang WL kondang, tapi kita pertama-tama harus menjadi saksi. Bagaimana cara kita supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik? Kita harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan kita. Teladan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Tuhan kita di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba lihat kata-katanya sendiri, kata-katanya di dalam firman ini. Kita baru bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang seringkali banyak orang melayani itu suam-suam kuku. Kenapa? Karena dia tidak menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam pikiran dan perasaannya Tuhan. Egonya masih di nomor satu kan. Saya mau melayani kalau A, B, C, D, E. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kan. Saya katakan kalau kita model seperti ini, wah berat deh melayani Tuhan ya. Oke. Kenapa? Karena ayat 6 sangat-sangat jelas sekali dikatakan di situ bahwa Yesus sendiri yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah ini kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengosongkan diri dan dia mengambil rupa seorang hamba. Artinya kalau kita melayani tapi kita masih pengen tampil, kita masih pengen dihargai, kita masih pengen dipuji, berarti kita bukan sedang melayani Tuhan, tapi kita sedang melayani diri sendiri. Karena kalau kita betul-betul melayani Tuhan, seharusnya cara berpikir kita, mindset kita adalah kita harus sama seperti Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Harus mau hidup menderita dan taat sampai mati. Makanya saya cukup agak sedih melihat beberapa teman saya. Banyak sekali saya punya teman yang udah pelayanan dulu bareng-bareng gitu ya. Sekarang cuman menjadi seorang mantan pelayan. Saya harap di tempat ini nggak ada ya. Saya harap di Bethesda nggak ada mantan pelayan. Tapi kita semua mau melayani Tuhan sampai mati. Dan melayani Tuhan enak nggak? Nggak enak. Pikul salib. Nah, kembali lagi kita harus menjadi seperti Yesus sebab dia adalah teladan hamba yang rendah hati. Pelayanan kita harus sama seperti Yesus. Nah, sekarang saya kasih kuis. Pertanyaannya ya, silakan teman-teman sekarang tulis di chat, di kolom chat ya, teman-teman yang sekarang ada 14 orang. Silakan tulis, ketik di chat ya, di fitur chat. Teman-teman ini merasa sebagai anak Allah atau hamba? Teman-teman merasa kita ini anak atau hamba sih? Jadi kita anak atau hamba nih? Nah ini anak muda itu harus kritis ya. Ayo, hamba atau anak? Oh udah ya, mungkin udah jawab semua. Oke. Jawabannya nggak ada yang betul. Jawaban yang benernya apa kok Tony? Gitu ya. Jawabannya adalah dua-duanya. Kita adalah anak sekaligus hamba. Gimana kok bisa kita sebagai anak tapi sekaligus hamba? Oke, gue mau cerita. Wih, ini gambar apa nih? Kira-kira ini ada yang tahu gambar apa ini? Waduh, ini mangga besar nih, banyak nih. Racun nih. Racun duniawi ya. Ini gambar apa? Gambar bakmi babi ya. Nah,
Saya akan memunculkan gambar ini supaya membangkitkan selera aja ya. Saya sambil cerita khotbah ya, fokus dengarkan khotbah saya. Ada sebuah keluarga hanya terdiri dari ayah dengan anak. Ayahnya itu jualan bakmi babi. Si ayah jualan bakmi babi di Mangga Besar lah, anggap di Mangga Besar ya. Si ayah ini punya anak umur 2 tahun. Anak 2 tahun nggak bisa bantu papanya. Tapi ketika si anaknya masih umur 2 tahun, si ayah, dia habis jualan. Hasil jualannya dia pulang ke Alfamart, Indomaret, terus dia belanjain susu, bubur, terus pulang ke rumah anaknya disuapin. Normal nggak? Normal, itu normal. Itu ayah yang baik. Normalnya memang seperti itu. Harusnya seperti itu. Lama-lama si anak ini digedein sama si ayahnya, makin lama makin gede, betul ya? Sebutlah umurnya udah 17 tahun, 18 tahun ya, seusia kalian gitu ya. Normal nggak? Kalau ayahnya masih pulang jualan, pergi ke Alfamart, Indomaret, beli susu, beli bubur, pulang ke rumah, terus anak yang udah umur 18 tahun ini disuapin, normal nggak? Nggak normal. Aneh. Lo orang anaknya udah gede, mau juga si orang anaknya ini bantuin papahnya jualan bakmi karena udah besar. Setuju ya? Nah, itu baru normal. Itu baru anak yang berbakti. Kalau orang Cina bilang anaknya uhau gitu ya, berbakti sama orang tua. Jadi si anak bantuin papanya jualan bakmi. Si anak pulang sekolah, anak-anak lain dia bermain, ini anak ini enggak. Dia cuma ganti baju, dia pergi ke tempat bakmi bapaknya, terus dia nolongin bapaknya. "Pah, saya bantuin." Oke. Begitu ada yang datang makan, "Om, tante mau makan apa?" "Oke, bakmi cukyok 1 ya." "Om, bakmi apa?" "Oh, saya mau ini babi panggang 1 ya, yang madunya sama 1 babi madunya." "Oke, siap Om." Gitu ya. Dilayanin, sudah dilayani. Lalu setelah selesai, si anak ini membereskan piring mangkoknya, dia bawa ke belakang, dia cuci mangkok, dia cuci piring di belakang, betul? Kan membantu bapaknya. Si anak ini melakukan kerjaan pembantu, pelayan, setuju ya? Tapi statusnya apa? Anak. Statusnya masih anak kan? Dia statusnya anak, tetapi dia membantu papahnya melakukan pekerjaan seorang pelayan. Nah, teman-teman terkasih, begitu juga kita di hadapan Tuhan. Kalau Anda dan saya adalah anak-anak yang berbakti, harusnya Anda dan saya sadar bahwa Anda dan saya semua dipanggil menuju ke yang namanya pelayanan. Tetapi permasalahannya adalah si Bapak gak serta-merta memanggil kita pelayanan sebelum si Bapak yakin bahwa kita memang layak untuk membantu Bapaknya. Setuju gak? Harus setuju. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau anaknya umur 3 tahun atau 4 tahun, disuruh bantuin bapaknya jualan bakmi. Yang ada, kalau ada tamu komplain malah dimarahin. Betul. Ya kan? Bukannya ngebantuin bapaknya, tetapi malah mungkin mangkoknya dipecahin. Bukannya beres-beres mejanya malah berantakan. Karena masih anak umur 4 tahun. Bapak baru mengundang kita menjadi pelayannya kalau kita memang sudah cukup umur, sudah dewasa. Oleh sebab itu, panggilan pelayanan adalah panggilan menuju kedewasaan hidup rohani. Makanya orang yang tidak mau pelayanan, ya memang gak usah dipaksa. Mungkin orang itu tidak lebih nyaman jadi anak baby yang selalu pengen disuapin. Atau mungkin orang itu belum terbuka pikirannya. Tetapi malam hari ini saya cuma mau katakan kepada teman-teman semua, kalau Anda dan saya menyadari bahwa kita ini adalah seorang yang berbakti kepada Bapa kita di surga, kita harus menyadari bahwa inilah waktunya kita dipanggil menuju kedewasaan rohani. Oleh sebab itu, bersyukur kalau teman-teman
diajak, sudah mulai dilibatkan di dalam pelayanan, apapun itu bentuknya, bersyukur. Kenapa? Karena berarti Tuhan sudah melihat Anda dewasa. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena ingat tadi firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 bahwa kerinduan dari Tuhan adalah supaya apapun yang kita minta kepada Bapa, maka Bapa akan memberikannya kepada kita semua. Coba bayangkan, kalau si anak ini ternyata menolak bapaknya untuk bantu jualan bakmi, contoh yang tadi jualan bakmi. Pak nggak mau deh, nggak mau jualan bakmi, capek, mendingan saya main-main aja deh sama teman-teman saya. Bisa nggak? Bisa. Tapi bapaknya akan berpikir apa? Ngapain saya harus mewariskan bisnis bakmi ini kepada anak saya? Mendingan bisnis bakmi ini saya jual aja, saya tutup aja. Betul? Kalau bapaknya makin lama makin tua dan mau meninggal. Tapi kalau anak ini berbakti, maka segala kepunyaan Bapa akan diberikan kepada anaknya. Itu adalah janji Tuhan. Mau nggak kita melayani Tuhan? Ini adalah panggilan dasar, panggilan utama kita sebagai umat beriman untuk melayani Tuhan. Sebagai penutup, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik dan berkenan di hati Bapa? Bahwa bagaimana caranya kita harus memiliki hati hamba. Ada yang membedakan antara pelayan dengan hamba. Istilahnya kalau pelayan kan diakonos atau pekerja, sedangkan hamba itu doulos atau budak. Pelayan itu punya hak. Contoh kalau ada teman-teman di sini yang punya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, pasti setiap bulan mesti digaji kan. Kalau enggak mereka akan demonstrasi pulang kampung. Tapi kalau hamba itu nggak punya hak. Nah, kita harus menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak punya hak. Kita tidak punya pilihan. Pilihan kita satu-satunya adalah melayani Tuhan. Titik. Karena kita ini sudah dibayar. Hidup kita sudah ditebus oleh darah yang kudus. Amin. Kita sudah mendapatkan hidup. Karena seharusnya kita yang mati. Tapi Yesus akhirnya mati buat kita supaya kita hidup. Statusnya kalau pelayan itu bekerja. Kalau hamba itu bukan sedang bekerja tapi sedang melayani. Kalau pelayan tujuannya sukses. Tapi kalau hamba tujuan melayani bukan sukses tapi setia. Lalu modalnya, kalau pelayan modalnya itu keahlian. Makanya saya suka sebel gitu ya sama orang pelayanan di gereja. Saya itu hebat loh. Saya itu hebat, di luaran itu saya seorang musisi yang luar biasa. Single saya banyak di mana-mana. Waduh, hebat. Saya mau melayani Tuhan. Waduh, belum tentu punya hati hamba, saya bilang. Karena modal seorang hamba Tuhan adalah kasih. Anda sudah punya kasih belum? Karena tadi modal utamanya melayani Tuhan itu adalah Anda harus berbuah dulu, Anda harus ada kasih dulu, ada buahnya dulu. Dan motifnya, kalau pelayan itu mau melakukan sesuatu karena kebutuhan, tapi kalau hamba karena panggilan. Nah sekarang, yuk kita refleksi sama-sama. Anda yang sudah melayani Tuhan, Anda di mana posisinya? Jangan-jangan Anda yang tulisan merah. Kalau Anda di tulisan merah, yuk kita bergeser ke sebelah kanan. Anda dan saya itu dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Anda dan saya itu dipanggil untuk menjadi saksinya. Anda dan saya itu dipanggil untuk menjadi alatnya. Dan percayalah, saya mau katakan kepada teman-teman, kita bertumbuh semakin kuat justru ketika kita melayani Tuhan. Kita tumbuh semakin kuat di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih ketika kita melayani Tuhan. Karena kembali lagi, kenapa kok bisa? Karena panggilan pelayanan itu adalah panggilan menuju kehidupan yang dewasa secara rohani. Jadi jangan pernah katakan kita masih muda, tetapi justru di usia kita masih sangat muda ini, kita bisa tunjukkan kualitas kedewasaan hidup rohani kita. Saya nggak pernah minder, saya nggak pernah malu. Justru saya bersyukur, saya bisa menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa pelayanan atau kedewasaan rohani itu bukan dilihat dari umur. Karena banyak juga loh orang-orang tua yang makin tua udah semakin dekat sama surga, bukannya harusnya semakin hidup
baik gitu ya, tapi malah makin kekanak-kanakan gitu ya dalam kehidupan rohaninya. Kita harus tunjukkan kualitas kita dengan cara itu tadi. Mari kita gunakan momen usia muda kita ini dengan dengan hal-hal yang positif, dengan yang baik. Kita melayani Tuhan dan kita jangan cuma merindukan kuasanya saja, tapi hadiratnya, dalam arti Roh Kudusnya senantiasa ada dalam hidup kita. Dan melayani Tuhan itu harus setia sampai mati. Jadi nggak ada istilah mantan pelayan ya. Amin. Dan saya berdoakan semoga kita semua di sini boleh menjadi santo dan santa suatu hari nanti dengan cara kita yang berbeda, dengan cara kita yang masing-masing, dengan segala hobi, dengan segala keahlian, talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Selamat melayani Tuhan dan Tuhan memberkati. Terima kasih.